Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Kembali lagi bersama saya Ayu Agustina, mahasiswi dari STEMIK Royal Kisaran, jurusan Sistem Informasi kelas SI 2C. Tidak lupa NIM saya 20220379. Seperti biasa, video ini adalah tugas dari Bapak dosen saya, yaitu Bapak Maulana Dwi Sena, Eskom Mkom. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian sistem bus dan lain-lain. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas materi ini. Mari kita capcus. Pengertian sistem bus. Bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Selain itu, sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Transfer data antar komponen komputer sangatlah mendominasi kerja suatu komputer. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Begitu juga, kita dapat melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Kemudian, cara kerja sistem bus. Pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU atau FGA atau AGP dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSB atau front side bus. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah, yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge. Jenis-jenis bus. Ada dua tipe umum jenis bus. 1. Dedicated bus. 2. Multiplexed bus. Oke, akan saya jelaskan keterangannya satu persatu. Yang pertama, dedicated bus adalah bus yang khusus menyalurkan data tertentu. Contohnya, paket data saja atau alamat saja. Kedua, multiplexed bus adalah bus yang dilalui informasi yang berbeda baik data, alamat, dan sinyal kontrol dengan metode multiplex data. Dan perlu kita tahu, kekurangan multiplex bus adalah hanya memerlukan saluran sedikit sehingga menghemat tempat, tapi kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurai data yang telah di multiplex. Selanjutnya, struktur bus. Sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus. Walaupun terdapat jumlah rancangan bus yang berlainan, fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Selain itu, terdapat pula saluran distribusi daya yang memberikan kebutuhan daya bagi modul yang terhubung. Yang pertama, saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya, bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran diartikan dengan lebar bus data. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Misalnya, bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi penjaga 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. 2. Saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membacakan sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengakses port-port input atau output. Biasanya bit-bit berkode lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port I atau O pada modul. 3. Saluran kontrol.
Karena data dan saluran alamat dipakai bersamaan oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunanya. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data dan saluran alamat. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktuan di antara modul-modul sistem. Umumnya, saluran kontrol meliputi 1. Memory write, 2. Memory read, 3. I atau O write, 4. I atau O read, 5. Transfer ACK, 6. Bus request, 7. Bus grant, 8. Interrupt request, 9. Interrupt ACK, 10. docs, 11. Reset. Contoh-contoh bus. 1. Bus ISA atau Industri Standar Arsitektur. Industri komputer personal lainnya merespon perkembangan ini dengan mengadopsi standarnya sendiri. Bus ISA atau Industri Standar Arsitektur yang pada dasarnya adalah bus PC atau AT yang beroperasi pada 8,33 MHz. Keuntungannya adalah bahwa pendekatan ini tetap mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin dan kartu-kartu yang ada. 2. Bus PCI atau Peripheral Component Interconnect adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezanin atau bus peripheral. Standar PCI adalah 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz, laju transfer data 263 MB per detik atau 2000,112 Gbps. Keunggulan PCI tidak hanya pada kecepatannya saja, tetapi murah dengan keping yang sedikit. 3. Bus USB atau Universal Serial Bus. Semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang pada bus kecepatan tinggi atau PCI, sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Sebagai solusinya, 7 vendor komputer atau compact diisi IBM, Intel, Microsoft, NIC, and Northern Telecom bersama-sama merancang bus untuk peralatan I atau O berkecepatan rendah. Standar yang dihasilkan dinamakan Universal Standard Bus atau USB. 4. Bus SCSI atau Small Computer System Interface adalah perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI merupakan antarmuka standar untuk drive CD sampai ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. SCSI menggunakan interface paralel dengan 8,16 atau 32 saluran data. 5. Bus P1394 atau FireWire. FireWire memiliki kelebihan dibandingkan dengan interface I atau O lainnya, yaitu sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan pada kenyataan. P1394 tidak hanya populer pada sistem komputer, namun juga pada peralatan elektronik seperti pada kamera digital, VCR, dan televisi. Kelebihan lain adalah penggunaan transmisi serial sehingga tidak memerlukan banyak kabel.